Dia membantumu menjalankan misi, berpura-pura menjadi kawan, lalu menembak ayahmu tepat di depan matamu. Inilah kisah balas dendam paling rapi dari seorang wanita yang orang tuanya tewas dalam aksi operasi intelijen 30 tahun lalu. Akankah dendam ini berakhir atau justru merenggut nyawa terakhir yang tersisa? Mari kita ulik, kita langsung masuk ke bioskop. Film diawali kita diperlihatkan 4 orang mantan intelijen Spanyol yang sudah hidup tenang dan tersebar di berbagai negara, mulai dari Tokyo, Thailand, Panama hingga New York. Namun dalam satu malam yang sama, mereka mendadak dihabisi secara serentak oleh pihak yang belum diketahui. Keesokan harinya, Alur berpindah ke markas besar intelijen Spanyol. Di sini kita diperkenalkan dengan ketua intelijen Spanyol bernama Elena. Elena sedang membahas kasus pembunuhan 4 mantan anak buahnya semalam. Ia meyakini kejadian ini ada kaitannya dengan rahasia Operasi Naga, sebuah misi 30 tahun lalu yang berhasil menewaskan bos mafia terbesar Kolombia, namun juga merenggut banyak nyawa warga sipil. Demi mencegah kepanikan publik, Elena sengaja menghembuskan kabar ke media bahwa keempat mantan intelijen itu telah tewas akibat serangan teroris. Namun untuk mengusut tuntas dalang aslinya, Elena turun tangan langsung dan berencana menemui agen terbaiknya yang berada di pedesaan. ¿Qué vas a hacer? Pues lo único que puedo hacer. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan agen terbaik yang dimaksud Elena. Ia sedang mengambil masa cuti dan tinggal di rumah ibunya yang sedang sakit di sebuah desa. Agen ini bernama Tiago, sedangkan nama samarannya adalah Agen Jeto. Tak lama kemudian, sebuah helikopter mendarat di halaman rumah. Saat dicek, ternyata yang datang adalah Elena bersama tangan kanannya. Tiago menyambut mereka dengan baik dan mengajak berdiskusi di dalam rumah. Tiago, Di dalam rumah, Elena menjelaskan masuk kedatangannya untuk memberikan misi mendadak yaitu mencari pembunuh keempat mantan intelijen Spanyol. Awalnya Tiago menolak karena masih dalam masa cuti dan tidak tega meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Namun Elena membeberkan fakta bahwa mantan anggota intelijen yang terlibat misi masa lalu itu sebenarnya ada 5 orang. 1 orang tersisa kini bersembunyi, tetapi lambat laun pasti akan menjadi target berikutnya. Orang kelima yang dimaksud Elena bernama Ancares, yang tak lain adalah ayah kandung Tiago sendiri. ¿Qué coño es esto? Una broma. Kaget mendengar kabar bahwa ayahnya ternyata masih hidup, Tiago langsung menerima misi dari Elena. Tugas utamanya adalah melindungi Ancares sekaligus membongkar siapa dalang di balik pembantaian ini. Sebelum berangkat, Tiago meminta izin dan memohon maaf kepada sang ibu, serta berjanji akan segera kembali begitu tugasnya selesai. Setelah itu, Tiago naik ke helikopter bersama Elena menuju lokasi terakhir keberadaan Ancares. Singkat cerita, Tiago tiba di tempat persembunyian Ancares dan langsung menggeledah ruang kerjanya. Saat memeriksa satu persatu batang rokok di dalam bungkusnya, Tiago berhasil menemukan sebuah kunci berangkas. Ia dengan cepat mengamankan kunci tersebut ke dalam tasnya lalu bergegas pergi. ¿Por qué no ha aparecido como los demás? Tujuan berikutnya adalah mendatangi rumah istri muda Ancares yang bertempat tinggal tak jauh dari kota tersebut. Sementara itu, Elena kembali ke markas utama untuk terus memantau pergerakan informasi. Sesampainya di rumah istri muda Ancares, Tiago bertanya di mana keberadaan ayahnya. Sambil menangis, sang istri muda mengaku bahwa Ancares sudah 1 bulan tidak pernah pulang ke rumah. Tiago lantas menjelaskan identitasnya sebagai agen intelijen yang diutus untuk melindungi Ancares, lalu meminta izin menggeledah kamar. Tanpa perlawanan, sang istri muda mempersilakannya.
Di dalam kamar, Tiago menemukan sebuah brankas terkunci. Dengan cepat, ia menggunakan kunci dari bungkus rokok itu untuk membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk berisi rekaman video dari Ancares. Dalam rekaman tersebut, Ancares memperingatkan bahwa ada sekelompok pembunuh yang sedang memburu para mantan agen Operasi Naga. Ancares mengaku sedang bersembunyi di suatu tempat dan memberikan sebuah koordinat rahasia bagi siapa saja yang melihat video tersebut untuk menemuinya. Malos, es complicado trazar la línea, lo nuestro, lo sé. Dos cosas. Proteja a mi familia. Setelah mendapatkan petunjuk itu, Tiago berpamitan dan hendak masuk ke mobilnya. Sebelum berangkat, ia berniat menghubungi Elena untuk memberikan laporan. Namun saat ponsel diangkat, mendadak seorang pengendara motor melintas dan merebut tas berisi data Ancares. Z, confirmado, los códigos son nuestros. Setelah kejar-kejaran yang cukup panjang, Tiago berhasil memojokkan pelaku di sebuah area basement. Ketika helm pelaku dibuka, ternyata dia adalah seorang wanita yang mengaku bernama Alfa, seorang agen intelijen dari Kolombia. Tiago menginterogasinya secara baik-baik mengenai alasan mencuri tas tersebut. Alfa mengaku diutus oleh pemerintah Kolombia untuk menemukan Ancares sekaligus menginvestigasi ulang tragedi Operasi Naga 30 tahun silam. Karena merasa tujuan mereka sama, Tiago menawarkan kerjasama. Ia menghubungi Elena terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dan Elena pun mengizinkan Alfa bergabung dalam misi ini. Alfa es su mejor agente. La primera de su promoción. Z, a partir de ahora, la DNI y nosotros trabajamos en equipo. Mira, no me jodas. Keesokan harinya, Tiago dan Alfa menyusuri koordinat rahasia dari video Ancares. Ternyata lokasi tersebut mengarah ke sebuah tempat pemakaman umum, lebih tepatnya ke sebuah makam palsu atas nama Ancares sendiri. Saat mendekat, mereka melihat seorang tukang sapu dan peziarah yang sedang menaruh bunga. Ketika Tiago mencoba bertanya, kedua orang itu malah kabur ketakutan. Tiago dan Alfa langsung mengejar sambil menodongkan senjata. Namun, rekan-rekan dari kedua orang tersebut bermunculan dan balik menodongkan senjata ke arah Tiago dan Alfa. ¡Solta esa arma! ¡Solta esa arma, seu filho da puta! Melhor vocês lá. Karena kalah jumlah, Tiago memutuskan untuk menyerah. Mereka memaksa Tiago dan Alfa masuk ke dalam mobil. Di tengah jalan, rombongan tersebut menurunkan Alfa begitu saja karena atasan mereka hanya menginginkan Tiago. Singkat cerita, Tiago dibawa ke markas rahasia dan bertemu dengan sang bos yang ternyata adalah Ancares, ayah kandungnya sendiri. Rupanya, selama ini Ancares bersembunyi di sana dengan menyewa jasa preman lokal sebagai pelindung. Saat berhadapan, Tiago langsung menanyakan alasan mengapa Ancares tega meninggalkan dirinya dan sang ibu. Ancares sudah tahu maksud kedatangan Tiago untuk melindunginya dan mencari dalang pembunuhan. Ancares mulai bercerita bahwa dialah yang memimpin Operasi Naga di Kolombia dengan target utama menangkap Tirapu, yakni bos kartel narkoba terbesar asal Spanyol yang beroperasi di sana. Protegeréis a mi familia, sí. Ya te he dicho que sí, ese es mi trabajo. Pero tendrás que contarnos qué fue la Operación Ciénaga y por qué puede hacernos daño. Kala itu, Tirapu berencana mengadakan pertemuan rahasia dengan kartel lain, sehingga tim Ancares menyusun rencana penggerebekan. Namun pertemuan itu rupanya digelar di tengah pesta adat tahunan yang dipenuhi warga sipil. Seharusnya misi ditunda demi keselamatan warga, tetapi karena Tirapu sangat sulit dilacak, Ancares dan tim nekat menerobos masuk hingga memicu aksi baku tembak. Walaupun Tirapu berhasil ditewaskan, banyak warga sipil yang ikut menjadi korban jiwa. Ancares menduga sosok yang membantai keempat temannya dan membunuh dirinya saat ini adalah putra Tirapu yang ingin membalas dendam. Tiago kemudian mengajak Ancares pergi ke Kolombia karena tim intelijen di sana butuh keterangan darinya. Namun Ancares menolak lantaran merasa tidak aman jika keluar dari markas. Di saat yang sama, ternyata Alfa sudah bersiap membidik Ancares dengan senapan dari bangunan sebelah. Jika Ancares menolak ikut, Alfa siap melumpuhkannya.
Karena Ancares tetap bersikeras, Tiago terpaksa menodongkan senjatanya sendiri dan memaksa sang ayah untuk masuk ke dalam mobil. Di saat yang bersamaan, anak buah preman Ancares malah menyerang Alpha hingga memicu aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Setelah meloloskan diri dari kejaran preman, Alpha berhasil dijemput oleh Tiago. Singkat cerita, Tiago dan Alpha berhasil membawa Ancares ke Bogota, Kolombia. Di sana, Elena sudah menunggu bersama tim intelijen Kolombia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Diana. Ancares langsung dibawa ke ruangan khusus untuk diinterogasi, sementara Tiago dan Alpha diminta untuk menunggu. Di dalam ruangan, Diana bertanya mengapa Ancares bisa lebih siap mengantisipasi serangan dibanding 4 rekannya yang tewas. Ancares menjelaskan bahwa sebulan lalu informannya memberitahu bahwa anak tirapu yang bernama Esteban, penerus kartel Kolombia, telah mengetahui identitas tim yang membunuh ayahnya. Dari keterangan ini, mereka menyimpulkan bahwa Esteban adalah dalang utamanya. Elena memutuskan untuk segera menangkap Esteban sebelum dia melancarkan aksi balasan berikutnya. Ancares menyetujui rencana tersebut, dan Elena menugaskan Tiago bersama Alpha untuk turun langsung ke lapangan, sementara Ancares dan tim memberikan bantuan dari jarak jauh. Una hora. Setelah semua persiapan matang, Tiago dan Alpha bergerak ke kediaman Esteban. Begitu mereka tiba, Ancares dan tim meretas serta mematikan seluruh aliran listrik di rumah Esteban dari jarak jauh. Tiago dan Alpha menyusul masuk dalam mode senyap. Esteban yang menyadari adanya bahaya langsung mengerahkan seluruh anak buahnya ke lantai bawah hingga pertempuran pun tak terhindarkan. Di tengah hujan peluru, Tiago dan Alpha menumbangkan anak buah Esteban satu persatu hingga berhasil menembus kamar utama Esteban. Sesuai perintah Elena, Tiago berencana menangkap Esteban hidup-hidup. Namun secara mengejutkan, Alpha justru mendahului dan langsung mengeksekusi Esteban hingga tewas. Karena anak buah Esteban lainnya mulai berdatangan, Tiago dan Alpha terpaksa langsung melarikan diri. Sesampainya di markas, Ancares merasa lega melihat putranya kembali dengan selamat. Sebaliknya, Elena sangat kecewa dengan tindakan impulsif Alpha yang membunuh Esteban. Alpha berdalih hal itu dilakukan untuk membela diri karena Esteban akan menembak mereka duluan. Elena akhirnya memaklumi karena yang terpenting penerus kartel tersebut sudah tewas. Setelah situasi mereda, Tiago kembali menuntut jawaban atas alasan Ancares meninggalkan keluarganya dulu. Dulu operasi naga dibantu oleh seorang pahlawan Kolombia bernama Cassiel yang memiliki dendam pribadi pada Tirapu. Cassiel ditugaskan mendekati dan memikat hati Tirapu untuk menggali informasi. Misi berhasil karena Tirapu benar-benar jatuh cinta kepada Cassiel hingga Cassiel mendapatkan info mengenai lokasi pertemuan rahasia di pesta adat tersebut. Funes me pasaba sus informes, nosotros nos veíamos de incógnito, evidentemente. Setelah Tirapu tewas dalam penggerebekan, Ancares pun kembali ke Spanyol. Rupanya Ancares dan Cassiel saling jatuh cinta hingga mereka menetap di Spanyol dan dikaruniai seorang anak yaitu Tiago. Mendengar penjelasan itu, Tiago tersentak sadar bahwa ibunya yang kini sedang sakit-sakitan di desa sebenarnya adalah mantan pahlawan Kolombia yang terlibat dalam operasi naga. Era seguir vinculados. Ancares melanjutkan bahwa saat Tiago berusia 1 tahun, pihak intelijen sengaja memasukkan kematian Ancares dan Cassiel agar keberadaan mereka tidak tercium oleh musuh. Ancares terpaksa menghilang dan berpisah demi melindungi keselamatan Cassiel dan Tiago. Tiago akhirnya bisa memahami alasan dibalik keputusan pahit ayah dan ibunya selama ini. Vámonos.
Karena misi dianggap telah selesai, mereka semua bersiap membubarkan diri. Namun naas saat Ancares hendak menaiki pesawat untuk pulang, tiba-tiba seorang penembak misterius menembaknya hingga roboh. Alpha langsung mengejar sang penembak, sementara Tiago berusaha memberikan pertolongan pada ayahnya. Namun sayang, nyawa Ancares tak tertolong. Di sisi lain, Alpha berhasil memojokkan sang penembak. Bukannya menginterogasi, Alpha justru bertanya apakah penembak itu tahu lokasi Castiel. Saat penembak menjawab tidak tahu, Alpha langsung menghabisinya di tempat. Terkuaklah fakta mengejutkan, penembak tersebut ternyata adalah orang suruhan Alpha. Bahkan 4 mantan intelijen yang telah tewas di awal film bukanlah perbuatan Esteban, melainkan rencana dingin yang dirancang oleh Alpha sendiri. Cerita berlanjut saat Tiago kembali ke rumah ibunya. Mengingat kondisi Castiel yang sedang sakit, Tiago memilih untuk menahan diri dan belum menceritakan tragedi ini. Pada malam hari, Tiago menyadari adanya penyusup yang masuk ke dalam rumah. Penyusup itu ternyata adalah Alpha yang berniat membunuh Castiel. Que tires el arma. Dengan sigap, Tiago menodongkan senjata ke arah Alpha dan menuntut penjelasan. Akhirnya Alpha membongkar identitas aslinya. Dialah dalang utama di balik tewasnya Ancares dan 4 agen lainnya. Dan Castiel adalah target terakhirnya. Motif Alpha murni adalah balas dendam pribadi kedua orang tua Alpha tewas dalam aksi penyerangan Operasi Naga di Pesta Adat 30 tahun lalu. Alpha telah merancang skenario balas dendam ini sejak lama hingga tersisa Castiel sendiri. ¿Por qué coño quieres a mi madre? Pasé toda mi vida detrás de ella. Tiago membujuk Alpha untuk menghentikan siklus dendam ini karena sudah terlalu banyak korban yang jatuh, terlebih ibunya kini sudah tua dan sakit-sakitan. Namun Alpha tidak peduli dan malah menembak dada Tiago. Lalu berjalan menuju kamar Castiel. Saat Alpha bersiap menembak Castiel, Tiago yang ternyata selamat berkat rompi anti peluru berhasil bangkit dan terpaksa menembak mati Alpha terlebih dahulu. Keesokan harinya, Castiel menyampaikan permohonan maaf mendalam karena telah merahasiakan masa lalunya dari Tiago selama ini. Tiago yang sudah paham sepenuhnya menenangkan sang ibu dan memintanya untuk istirahat dengan tenang. Karena kini seluruh ancaman dan bahaya telah benar-benar berakhir. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.